Emotional. Tag 2, LB Entertainment, rolling, action. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati bersama aku Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, bintang tamu kali ini udah gak asing lagi karena udah pernah ada di podcast sebelumnya, bener, Kak Siva. Tuh, jadi halo semua. Oke, Siva, karena kemarin aku sih lebih tepatnya, aku ngerasa kalau kita klop banget gitu. Wow. Iya, karena kita kayak slay, satu frekuensi. Iya benar, satu frekuensi banget. Jadi kayaknya bakalan seru kalau kita ngobrol lagi gitu. Oke, ngobrol apa nih? Nah, tapi kali ini aku mau ngajakin kamu ngobrol soal bare minimum versus effort. Oh, oke. Jadi seberapa sih batasan kamu soal bare minimum itu? Oke, jadi menurut kamu bare minimum itu apa aja? Include apa aja? Cowok ngelakuin apa ketika itu kamu sebut bare minimum? Kayak misalnya antar jemput kamu itu bare minimum atau effort? I will say it's effort because kayak kalau antar jemput kan kadang harus ngabisin bensin dan lain sebagainya kan. I think it will say effort gitu loh. Soalnya kan harus ada niatnya juga kan kalau misalnya effort itu. Bener, apalagi waktu juga kan. Apalagi kalau di kota-kota besar kan pasti macet juga, itu bakalan take a long time gitu. Belum lagi nyamain jadwalnya gitu kan. Yang bikin susah kadang-kadang. Bener, sebenarnya kalau soal uang aja kan bisa kayak aku kasih kamu uang Gojek aja ya gitu kan, bisa aja gitu. Tapi kan kalau ngejemput itu bener-bener harus ngeluangin waktu juga gitu, tenaga juga, apalagi kalau jarak rumahnya jauh gitu kan, bolak-balik kan. Terus apa lagi yang menurut kamu itu bare minimum dari cowok? Bare minimum apa ya? Split susah bill sih. Kalau kamu misalnya kalian lagi jalan, cowok bayarin, itu menurut kamu bare minimum atau effort? Atau kamu tim split bill? Sebenarnya depends, tergantung couple-nya ya. Tapi aku personally lebih prefer split bill. Kayak ya udah fair-fair aja gitu. Alright, okay. Tapi kalau misalnya dia niat kayak aku bayarin ya, I think that's good, okay. Ya berarti itu effort kan? Iya. Effort ya. Atau bare minimumku yang terlalu rendah? Gak juga sih sebenarnya, preference kan. Jadi kayak ya beda-beda tiap orang gitu. Ada yang menurut orang kayak first date itu harus cowok yang nanggung gitu. Kamu sendiri gimana kalau soal first date? Kamu kalau misalnya nih pas first date terus cowok kamu kayak nanti split bill ya gitu, kamu akan langsung ilfeel atau kayak oh ya udah? Aku tipenya ayo-ayo aja sebenarnya, kayak kamu mau split bill, oke. Tapi sebenarnya ya ini agak scandalous ya. Iya, oke. Aku first date nggak boleh berdua, jadi harus ada orang tua, so yang bayar. Oh, berarti itu lebih bukan first date sih. Hangout nggak sih malah kesannya? Hangout pun iya. Apa ya sebutannya? Susah sih. Susah kan? Karena kamu baru you just 17. Ya. Jadi ya wajar lah. Berarti next di bayangan kamu nih. Nanti ketika kamu dewasa kan pasti kamu akan ngalamin first date gitu. Kalau misalnya ada cowok, kamu lagi udah selesai makan terus kayak tiba-tiba atau pas makan dia bayarin nih gitu. Tapi pas pulang nanti dia ngechat kamu, tadi kita totalnya jalan segini ya. Oh, kalau gitu nggak bisa. Harusnya I think di awal dibilangin nanti kita kalau jalan split bill atau aku yang bayarin gitu kan. I think more enakan ya dibanding kalau misalnya nih dia di waktu jalan udah kayak bayarin kan. Terus tiba-tiba pulang ngechat, nanti kamu bayar aku segini ya, kayak kenapa nggak ngomong di awal? Freak gitu ya. Kan. Kayak aku bisa nyimpen uang buat bayar nanti gitu kan. Freak ya akhirnya jadinya. Atau kamu ngerasa kayak akhirnya kamu kayak aneh aja gak sih? Lah ya freak kan, akhirnya kayak gitu kan. Kurang komunikasi. Berarti komunikasi penting banget buat kamu. Oke, berarti bare minimum kamu sejauh ini adalah komunikasi aja. Sebenarnya kayak giving you a respect about something that you like, kayak hobi gitu kan. Itu lebih ke common sense gak sih? Iya. Itu common sense. But sometimes kayak orang-orang kira itu bare minimum. Oke, let me clear. Berarti sebenarnya di sini ada 3. Common sense, bare minimum, sama effort. Iya. Gimana tuh cara bedainnya kira-kira?
Sebenarnya Ke- common sense sama bare minimum itu agak sama nggak sih? Kayak well, people do bare minimum itu sebenarnya kayak common sense aja. They No. do it based on their common sense, right? No, Oh enggak. Beda Common lagi. sense menurut Beda aku ya. Iya, menurut aku. Common sense itu adalah ketika kayak kamu gimana cara kamu perlakukan orang lain aja. Tapi kalau bare minimum itu kan balik ke standar orang-orang. Mm-mm. Jadi kalau common sense itu lebih ke luas aja gitu, kayak orang-orang pasti akan respect. Oke. Semua orang pasti ngelakuin itu dong. Tapi kan kalau bare minimum balik ke standar orangnya masing-masing. Nah, jadi jadi karena kamu bare minimum kamu komunikasi, kamu kalau I PDKT think kalau misal berminum komunikasi itu maksudnya common sense nggak sih? Kayak Iya a sih. relationship will not work without communication. bener juga ya. Benar juga. Iya ya. So I would say that is Jadi, more similar nggak sih? Jadi kamu bare minimumnya apa? No. Oke, Kok tiba-tiba gini kayak suruh mikir bare minimum apa? Ngeblank. tapi ketika kamu diperlakukan nggak baik, kayak kamu ngerasa kayak "Ih, gimana sih dia kok nggak itu sih gitu. Iyalah. Emang siapa yang kayak dilakuin gak baik tiba-tiba kayak oh aku suka ini diginiin. Enggak, maksudnya kayak ya siapa tahu kamu kayak langsung sadar, oh ya udah sih kan emang aku nggak bilang, atau oh ya udah sih emang nggak ada itu, dia nggak. Makanya waktu kayak gitu kayak mikir kayak I mean kayaknya pernah dibahas atau emang kayak kayak lupa atau gimana kan. Cuma kayak emang kayak jengkel aja kan, wajar lah ya. Oke, berarti kamu expect kalau ketika kamu nih kenal sama cowok gitu ya, kamu expect si cowok itu akan tiba-tiba memperlakukan kamu dengan baik, atau kamu better to communicate first gitu? Kenapa gak dua-duanya? Iya nggak dong, pasti salah satu dulu dong. Kayak maksudnya kan ada nih cowok yang tiba-tiba udah memperlakukan kamu dengan baik gitu loh, kayak without you asking dia udah bukaan Oh misalnya. bagus. Nah, That's plus. ya tapi kan kamu lebih pilih mana gitu loh. Menurut kamu bare minimum tuh harus dikomunikasiin dulu, atau seseorang tiba-tiba ngelakuin itu aja? Susah. Kalau misalnya nih, kalau tiba-tiba aja itu bukannya maksudnya effort ya? Kayak or is it bare minimum? Krik 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 krik. Bingung. Kita merenung banget. Kita merenung. Kita merenung banget ya. Iya ya. Kalau dari inisiatif dia sendiri tuh namanya effort ya. Berarti kalau bare minimum adalah, Tapi sebenarnya tergantung persepsi aja nggak sih? Kayak kan orang-orang tiap-tiap bare minimumnya beda ya. oke. Cuma aku nggak tahu bare minimumnya apa nih di pikiranku sekarang nih. Kalau kakak apa? What is your bare minimum? Split bill. Ditraktir. Itu depend sih. Jadi kayak ya udah tergantung aja gitu. Ujung-ujungnya tergantung sebenarnya. Depend on situation sih lebih tepatnya. Karena ada beberapa cowok tuh yang menurut dia traktir cewek itu adalah harga diri gitu loh, Siva. Oke. Dan itu selain harga diri itu juga udah tanggung jawab dia gitu loh. Like a gentleman. Oh. Ya, tapi kan kalau misalnya di usia kamu ya emang mereka belum kerja juga kan. Jadi split bill hal yang wajar. Jadi balik lagi ke depends situasi kondisi kan. Jadi menurutku split bill bukan lebih ke orangnya sih, tapi lebih ke situasi dan kondisi dan prinsip masing-masing orang aja. Terus selain itu menurutku bare minimum itu adalah ketika menjaga perasaan pasangan. Isn't that common sense? No, it's gini, kayak misalnya gini deh. Ada orang yang prefer tuh dalam hubungan ya udah ngobrol aja kayak teman sama teman gitu loh. Oh, Santai okay. gitu. Ada juga yang harus dia kalau dibentak sedikit, Nangis. iya. Ada yang dibentak sedikit kesinggung. Ih, kamu kok kasar sih sama aku gitu. Ada yang kayak gitu loh. Jadi menurutku adalah bare minimum adalah ketika bisa How to treat memperlakukan perempuan selayaknya dia perempuan, yang kayak oh my god, ini tuh perempuan gitu. Dia tuh perempuan yang harus diperlakukan like a something fragile gitu loh. Oke. Ada juga yang berharap ya udah santai aja gitu loh, punya hubungan tuh ngobrolnya santai aja as a partner, as a friends gitu. Ada juga yang berharap kalau ya udah kalau pacaran ya harus layaknya pacaran dong, jangan kayak sama temennya gitu. Terus apa lagi ya? Menurutku lebih banyak sih, nggak bisa disebutin kalau kayak gini. Tapi nanti ketika waktunya tiba gitu kayak iya ya. Iya bisa termasuk bare minimum nih. Apalagi nih ketika nih kamu deket sama cowok ya kan, kamu deket sama cowok terus kayak kamu
feeling butterfly in your stomach gitu Oh, kan. that's a normal Iya kan? thing. Terus kayak kamu cerita ke temenmu, ih tau gak sih dia ngelakuin ini tahu ke aku gitu. Terus langsung halu gitu ya. Enggak, terus temenmu gini, hah kok kamu impress sih sama hal kayak gitu? Padahal itu bare minimum tahu gitu. Kamu baru realize kayak, oh iya ya ini tuh harusnya hal biasa ya gitu. Iya kan? Baru dari situ kamu sadar gitu loh. Tapi probably feeling butterfly kayak misalnya orang-orang I mean like orang-orang mungkin bilang kayak oh teman-teman bilang oh itu bare minimum gitu kan. Probably because like well they don't get the special feelings with the person you interact or you have crush with, so they thought it was normal thing gitu loh. Nah iya, dan balik lagi ke standar orang itu tadi kan. Jadi kayak misalnya kamu feeling butterfly just with that little things they did gitu kan. Tapi ketika temenmu ngelakuin itu, ketika temenmu merasakan itu kayak dia udah biasa sama hal itu gitu loh. Oke. Dan menurut aku juga I think kalau bare minimum waktu pacaran PDKT sama PDKT pacaran tuh pasti beda gak sih? Beda, pasti gak sih? Kalau misalnya PDKT kan emang masih belum ada status kan ya, otomatis kayak masih shy, abis itu kayak apa ya, kayak masih ragu kalau misalnya aku act gini terlalu bold gak, atau gimana. Kalau aku bukan lebih ke arah situ sih Ziva. Gimana tuh? Lebih ke arah kayak orang kalau lagi PDKT tuh pasti wanna show their best gak sih? Kayak dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan orang itu. I wanna do anything to get you gitu loh. I will do anything to get you. Jadi kayak ya udah yang awalnya yang mungkin dia kalau misalnya bawa mobil nih, kalau misalnya bawa mobil bukain pintu, kalau misalnya naik motor turunin step foot gitu-gitu loh. Tapi nanti pas pacaran kayak ya udah sih bisa buka pintu sendiri. Iya enggak sih? Akhirnya itu padahal itu harusnya bare minimum. Mungkin bagi ceweknya. Karena ketika PDKT dia diperlakukan seperti itu, dia ngerasa ih dia menuhin bare minimum aku suka deh sama dia gitu. Aku mau deh pacaran sama dia gitu. Tapi kayak pas pacaran tiba-tiba cowoknya berdua kayak ya udah sih buka pintu sendiri. Kenapa minta dibukain pintu gitu kan? Sama kayak misalnya nih I have a big question. Kenapa cowok itu bertingkah layaknya gentleman cuman pas PDKT aja? Cowok atau cewek? Cowok. Gentleman, kan I said gentleman. Oh, gentleman. Oke. Tergantung orang lagi gak sih? I mean kalau misalnya awal-awal ya 3 months rule. 3 months rule kan masih sama kan? Oke. 3 months rule masih sama. Oke, kamu berarti menganut 3 months rule. Kelipatan 3. No, enggak. Ada berarti kamu 3 months rule tuh kamu yang itu rules yang itu. Ada 3 months rule tuh dalam hal PDKT. Kayak jangan pernah pacaran sebelum PDKT 3 bulan. Ada juga yang orang tuh bisa berubah tiap 3 bulan sekali. Oke. Jadi kamu 3 months rule yang mana? Sebenarnya kayak ya udah, sebenarnya 3 bulan PDKT aku gak pernah nyoba ya. Berarti belum pernah experience, belum pernah. Oke. Selama ini berarti kamu PDKT berapa lama? 2 kayaknya. Hampir dong berarti. Hampir sih. Tapi dia beda nggak pas PDKT sama pas udah jadi? Sama-sama aja sebenarnya. Ya itu bagus berarti. Ada orang yang beda Ziva. Oke. Makanya balik lagi ke tadi, kenapa ya cowok itu like a gentleman just for PDKT phase? Kenapa nggak yang pas? Kenapa nggak berlanjut terus like a gentleman gitu? Sebenarnya tergantung orangnya lagi ya, but I think it's correlated kayak yang kakak bilang tadi, kalau misalnya di awal kan kayak pengen kayak I need to kayak apa ya, have a relationship with her so bad, so I need to give my best gitu kan. So when they actually got in a relationship like that, they feel I like accomplished, kayak ya udah gitu loh. Iya, kayak tapi udah mah dwindling gitu loh. Iya, tapi kan nanti ketika cewek bilang kamu berubah ya gitu, dia nggak terima. Berubah dari mana? Mungkin nggak nyadar kali ya. Probably. Iya sih, tapi kayak kenapa dia nggak sadar? Kayak misalnya nih, kamu deh, apalagi jangankan pas PDKT sama pacaran, pas pacaran sama udah nikah aja deh, pasti beda. Kayak pas pacaran nih, misalnya kamu kesleo dikit atau jatuh dikit aja, ih yang sakit bagian mana? Tuh, langsung dicariin Hansaplast gitu ya kan, langsung kayak di babying gitu kan, kayak sayangku sakitnya bagian mana gitu kan. Tapi nanti pas udah jadi suami istri, pas jatuh makanya tuh ada melaku hati-hati. Kayak different kind of showing care gak sih sebenarnya? Iya, kayak because you're more comfortable udah lama nih, you're more comfortable with your partners gitu kan. Akhirnya kayak you're showing your care in different way, in your own way gitu loh, gak sih? Enggak sih menurutku. Ya harus tetap kayak gitu, coy. Kayak
keep being sweet gitu, di babying kita Ya nah, gitu. ya nggak harus yang sampai juga. At least kayak nah, nggak harus dimarahin juga kan. Kayak loh, I think kan it's ini not tadi like, di contohku tadi oh. kayak gitu. Makanya kalau jalan tuh hati-hati, pakai mata kan bisa kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kan bisa aja kayak ya nggak harus di baby sayangku yang sakit ya mana nggak harus kayak gitu juga. Atau tetap showing care gitu loh, kak, showing that they care gitu loh, that he care gitu loh, kak. Oh sakit ya, jatuh ya gitu, ya udah kita beliin saplas gitu aja kan cukup gitu loh, nggak harus yang kayak sayangku yang sakit mana gitu, nggak harus kayak gitu juga Ziva. Yeah. Tapi kayak kenapa gitu mereka tuh berbeda-beda gitu loh. Kan akhirnya kita harus adaptasi lagi. Adaptasi terus capek nggak? Kalau sama orang yang tepat nggak sih harusnya. Kalau mereka kakak kenapa? Hah? Kalau mereka kakak kenapa? Kayak why they change over like stage of relationship gitu. I mean like Kaget still dikit. don't have any lots of experience ya. Iya. Mereka lebih tua. Oke. Aku mah masih pemula. Aduh aku berasa Ada tua sih banget. mampu. Aku kalau sama Mas Febian ini aku terlihat sangat muda sekali. Aku sangat Gen Z sekali. Tapi ketika bersama kamu aku terlihat seperti sepuh. Kan emang sepuh. Sepuh dari segala sepuh. Sedih. Baru kali ini aku dianggap tua ya. Jaraknya berapa sih? 4 5 5 17 2 4. 4 Tuh. 4 tahun lumayan. Iya, yang nggak usah diperjelas juga sih Pak. Maksudku kayak 21 is still young. Like Yeah, I still young. Tapi ya makanya jangan dipanggil sepuh. Oke, back to topic. Terus panggilnya apa? Ya. Master. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi sih Pak. Oke, udah bener-bener speechless banget. Aku sekarang merasakan gimana rasanya jadi Mas Febian, tau gak sih? Oke, bener-bener Mas Febian, kayaknya ini karma aku. Aku minta maaf ya Mas untuk yang sebelumnya. Tolong jangan benci aku, jangan buat aku punya karma ya Mas ya. I'm so sorry for what I did. Jadi aku kayak berasa Di roasting sama lebih muda jadi. Bener. Tipenya. Karena sebelumnya aku ngerosting Mas Febian. iya. Sekarang aku merasakan apa yang dia rasakan. Jadi I'm so sorry for what I did. Semoga Mas Febian ikhlas dan maafkan aku. Jadi aku gak kena karma. What comes around come around. Enggak ada sih. Oke, back to topic. Jadi kenapa cowok itu berbeda-beda? I think balik ke tadi sih, kayak they wanna get us gitu. Dia mau kita banget gitu kan. Jadi dia akan melakukan hal terbaik gitu. Tapi ya I mean kenapa nggak mempertahankan hal baik? That's Kayak- important kan. Iya, maksudnya Kayak dia kan berubah menjadi lebih baik ketika ngedeketin kita. Dan kenapa hal yang lebih baik itu nggak dipertahankan aja gitu loh? Itu sih a big questionku. Jadi sebenarnya wajar aja kalau setelah punya hubungan mereka akan bertingkah atau berlaku menjadi diri mereka sendiri. Itu a good things. Tapi kan nggak ada salahnya juga mereka merubah diri mereka menjadi lebih baik ketika pas PDKT, kayak pas PDKT tadi gitu loh. Iya kan? Kenapa nggak dilanjutin gitu loh? Kenapa malah kayak pas udah dapat langsung kayak ya udah dapat gitu kayak. Kenapa nggak tanya ke cowok aja? Iya ya, harusnya di sini Kenapa ada nggak Mas tanya Febian cowok ya? lagi. Kursinya loh kosong. Kita Mas Ewi, mau sini nggak Mas Ewi? Explain. Sebagai yang lebih sepuh. Explain. Oke. Tapi menurut kamu di posting itu bare minimum atau enggak? Menurut kamu di posting itu Bare minimum aja sih. Kecuali kalau di awal-awal kayak wow gitu. ya, tapi itu important things atau enggak dalam suatu hubungan? Tergantung. You want to keep it private or do you want to tell the world like, oh aku udah jadian loh. Iya kan menurut kamu? Oh menurut aku ya. Iya. Iya apa? Bare minimum sih. Bare minimum. Berarti kamu suka di posting? Suka-suka aja. Kayak wah. Just the best pick. Tapi kan habis itu kayak kamu pertama kali ya kayak yang kamu bilang tadi, pertama kali kamu akan Kaget. excited kan kayak oh my god aku diposting gitu kan. Tapi lama-lama kan jadi kayak biasa aja gak sih? Iya, because you thought it was a normal thing. Kayak dari awal kan emang you thought it was like effort gitu kan. Abis itu over time you will think like, oh it's a normal thing. Kamu Nggak sekarang sih? bilang effort. Jadi yang benar Kan awal, I said awal. loh justru jadi menurut kamu bare minimum itu muncul sejak kapan?
Bare minimum itu muncul sejak kapan? Jadi personally I think bare minimum itu bisa muncul dari awal. I mean you have your own standard because you saw like movies, like a fictional characters like that. You will have a higher standard because you know what your type is. That's your bare minimum, that's your standard, right? But when a real person kayak do it, kayak you will first thought it was an effort because you don't think that he will live up your standard. Aku bingung, aku Aku masih juga bingung. bingung sih. Aku masih bingung loh. sih. I mean kayak nyenengin pasangan kan berarti kan sesuatu hal itu dilakukan ketika kayak kamu bilang tadi ya. Kayak barusan yang kamu bilang itu kan Apa sebenarnya menggapai posting? standar yang dia mau kan, ya kan? Nah, itu tuh jatuhnya ke effort atau common sense? Common sense kamu pengen membahagiakan pasanganmu. TikTok. Jadi guys, kalian yang punya pendapat bisa langsung komen di bawah, bener ya? Kita karena kita sendiri bingung gitu. Yeah, because semua orang kan emang persepsinya beda ya. Dan kalau misalnya diomongin emang suka bikin kayak kebingungan gitu kan. Iya, dan kayak ada 3 loh. There's 3 things. Kayak bare minimum, effort, sama apa? Common sense. But sometimes the bare minimum is too low that you think that it's actually a common sense. Iya. Have you heard of that phrase? Kayak bare minimumnya terlalu low sampai you thought it was like effort or bare minimum, tapi itu sebenarnya common sense. Bener. Kayak loyal deh. Loyal is a common sense. I mean like Iya kan? yeah, I mean if you want to have I mean if like apa kayak mau In a ganti relationship. pacar gitu kan. I mean just broke up rata-rata cheating gitu. Iya kan? It's Makanya. better. It's common sense. Tapi ada orang yang bilang loyal itu adalah bare minimum. It's not. It's common sense. That's why I said that sometimes many people thought it was a bare minimum, but it's actually common sense. It's just like the bare too low. Makanya bare minimum di sini tuh adalah sampai mana batasannya gitu loh. Dan common sense itu sampai mana juga batasannya gitu loh. Kayak susah di garis itu, susah ditarik garis. Oh ini bare minimum, oh ini common sense. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang kayak misalnya dia happy nih dengan diperlakukan seperti itu. Tapi kita nggak bisa ngejudge kayak ih kok bare minimum kamu rendah banget sih. Tapi sebenarnya dari ngejudge itu juga kita bisa nyadarin orang itu kalau dia tuh jangan gampang impress sama hal kayak gitu gitu loh. Tapi kayak Bingung juga. gak bisa disetting gitu loh. Tapi menurut kamu dengan gak friendly ke cewek lain, ketika kamu punya cowok nih, dengan gak friendly ke cewek lain, itu bare minimum atau common sense? Nggak friendly ke cewek lain. Bingung sih. To be honest, Kak, aku bingung ya. Kalau friendly nggak friendly ke cewek lain tuh sebenarnya bisa double edged words kan sebenarnya. One of the thing that I'm most cautious about is that ketika ada cewek butuh bantuan gitu kan, misalnya nih pulang malam nih, terus nah ini sih yang Gojek sering nih. terjadi ya, benar-benar. I think personally kan misalnya gini nih, one of cases yang lagi suka rame kan, misalnya ini ada cewek pulang malam gitu kan, nggak ada Gojek, nggak ada apa-apa gitu kan, terus akhirnya minta ke temennya cowok, baru temen cowoknya udah punya pacar kan, bilang aku boleh numpang pulang nggak gitu kan. Terus abis itu pacarnya si cowok ini bakal marah-marah gitu kayak kenapa sih kamu numpangin dia gitu, kenapa nggak cari Gojek gitu kan. I think personally I want my partner to be like friendly, kayak friendly ke cewek tuh it's okay, it's so fine. It means that you know how to treat woman well gitu lah, you know how to respect them well. But I think kayak ya orang-orang tahu ada boundaries sendiri lah. It's like you know your own boundaries, your partner's boundaries, kayak udah tahu gitu loh. As long you do not cross that boundaries, that's fine gitu loh. bener. Mau gimana pun tuh, jadi boundaries yang kamu maksud tadi, yang kamu mention itu sampai mana? Sampai mana kamu sebut orang itu friendly atau cowok kamu tuh friendly sama dia lagi genit atau dia lagi nerima aja digenitin cewek lain. Ya. Kalau dia ngapain deh kamu sebut dia genit. Kamu kok mau sih kayak gitu sama dia gitu. Kan kalau nganter aja itu kamu sebut ya udah enggak apa-apa. Belum cross boundaries kan? Lah ya belum. Nah, sampai mana kamu bisa nyebut si cowok itu udah cross boundaries itu, udah cross that boundaries. Iya. Kalau jemput ya, kalau nganter ya. Ya kalau nganter. Berarti kalau jemput gimana? Kak misalnya nih rumah mereka searah, terus si cewek lagi nggak ada kendaraan, dia nggak bisa pesen Gojek, nggak bisa pesen apa-apa, terus kayak oh ya udah kita berangkat bareng aja ya gitu, boleh nggak? Ya udah.
Evan Dia gitu. Ya udah gitu. Aku udah speechless banget loh. Segampang itu loh dia. Boleh deh. Ya dia percaya kan. ya udah trust is It's not about percaya, Mas. Ya dia Oh.